Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, para pemirsa El Sinta TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam satu program Risalah Iman, yang mudah-mudahan program ini memberikan manfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu kajian tentang apa saja sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, ternyata dalam Al-Quran itu disebutkan banyak sekali sifat-sifat ataupun karakteristik orang-orang munafik yang barangkali sedikit di antara kita kaum muslimin ya yang mengetahui ya ciri-ciri tersebut ya. Oleh karenanya pada kesempatan ini ya penting bagi kita untuk menggali dan mengenal apa saja sifat-sifat orang-orang munafik tersebut ataupun kriteria nifak ya dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebagai seorang mukmin, orang yang beriman harus menumbuhkan rasa khawatir ataupun ketakutan ya, dalam diri kita jika kita sendiri menjangkit ataupun masih ada sifat-sifat munafik yang melekat pada diri kita. Inilah yang kemudian yang menjadi kekhawatiran, ketakutan para sahabat Nabi SAW. Mereka takut kalau dirinya tergolong kepada orang-orang munafik, sehingga di antara mereka ya tidak berusaha untuk tidak membanggakan keimanannya, ya kesolehannya, dan juga tidak ada sifat-sifat kesombongan ya dalam dirinya, karena khawatir dia tergolong kepada orang-orang munafik. Nah, tentu saja kita juga perlu mengetahui tentang bahaya ya, sifat ataupun akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang munafik itu. Yang disebutkan dalam Al-Quran ya, surah At-Taubah ayat 84 ya. Salah satu akibatnya itu adalah di situ dijelaskan ada larangan ya orang mukmin, orang yang beriman untuk menyolatkan orang-orang munafik. Wah, ini ya. Kemudian yang kedua, orang-orang mukmin juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiri di kuburannya. Untuk apa? Untuk berdiri untuk mendoakan orang munafik tersebut. Ini kan satu ancaman yang sangat keras dan bahayanya sifat ataupun karakteristik orang munafik. Jadi dalam Al-Quran disebutkan di situ ya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ya. Jadi janganlah engkau wahai Muhammad ya, menyolatkan salah seorang di antara mereka yang mereka ataupun dia itu mati selama-lamanya. Gitu. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau juga berdiri di atas kuburannya. Ya, kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, ya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka mati, ya. Sedangkan mereka dalam keadaan fasik. Nauzubillahi min dzalik. Jadi larangan ini sangat ancaman bagi orang-orang munafik ini sangat besar, yang tentu kita sebagai orang mukmin ya harus berusaha untuk tidak memiliki ataupun melakukan karakteristik perbuatan orang-orang munafik tersebut. Kemudian bahaya yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah ya, bahaya ataupun ancaman orang-orang munafik itu dalam Al-Quran disebutkan yaitu surat An-Nisa ya, ayat 145. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal. Wah, ini lebih gawat lagi ya, lebih dahsyat lagi bahayanya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka nanti berada di paling bawah minanar, dari neraka. Jadi mereka nanti diletakkan di neraka yang paling bawah, fid darkil asfal.
ya. Wala tajida lahum nasira, gitu ya. Dan engkau tidak akan mendapatkan penolong seorang pun bagi mereka itu. Ini dahsyat. Nah, kalau kita sudah mengetahui begitu bahayanya karakteristik ataupun sifat orang-orang munafik, maka kita sebagai orang mukmin sekali lagi harus bersungguh-sungguh untuk mewaspadai dan menjauhi sifat-sifat itu. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, di situ disebutkan ayat 19 ya, surat Al-Ahzab ayat 19, 4 karakteristik orang-orang munafik. Yang pertama adalah orang munafik itu bakhil. Bakhil artinya pelit, ya, kikir. Jadi mereka sangat enggan untuk melakukan kebaikan. Jika mereka diminta harta bendanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menolak. Apalagi kalau mereka itu disuruh perang, ya. Kalau mereka disuruh perang, mereka banyak yang sembunyi, ya. Kalaupun ikut berperang, di antara mereka itu banyak yang melarikan diri. Itu yang kemudian disebut sebagai seorang pengecut, ya. Jadi mereka sangat enggan untuk menafkahkan hartanya ataupun pikirannya, tenaganya, ilmunya untuk berbagi dalam hal kebajikan. Bakhil, jadi pelit. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang-orang munafik itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 19, ya, ini bukan COVID-19 ya, Al-Ahzab 19. Ini harus lebih ditakuti dari COVID-19, ya, karena ini adalah kaitannya bahayanya dunia dan akhirat. Ya. Jadi sifat munafik yang kedua itu disebutkan dalam ayat itu adalah kepura-puraan. Jadi orang munafik itu dia suka pura-pura hidupnya, ya. Pura-pura di sini berarti mengandung unsur apa? Dia suka berbohong, suka menipu, suka berbuat curang, dipercaya dia khianat, ya, dan dia juga suka ingkar janji. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Jadi dalam Al-Quran di surat itu disebutkan kalau mereka berada dalam keadaan bahaya, ya, sulit, gitu ya, mereka akan minta pertolongan kepada Nabi dan juga kepada orang-orang mukmin, ya, dengan mata terbalik-balik, gitu ya, karena seperti orang pingsan karena takut mati, gitu. Tetapi ketika mereka diselamatkan dari bahaya itu, mereka kembali menghina Rasul dan juga menghina orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana kelanjutan daripada karakteristik orang-orang munafik itu? Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah dan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Ciri yang ketiga, ya, dari orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 19 ini adalah mereka suka menghina dan menghujat orang-orang mukmin yang baik ataupun orang-orang mukmin yang soleh. Ya, kalau Allah dan Rasulnya saja mereka hujat, agama dihinakan, gitu ya, dilecehkan, diolok-olok, orang-orang mukmin pun mereka suka sekali untuk menghina, melecehkan, dan juga menghujat orang-orang yang beriman. Kenapa mereka suka melakukan itu? Ya, karena para pemirsa El Sinta TV yang dimuliakan Allah, ya, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan prinsip. Jadi world view mereka itu dengan orang-orang mukmin ya berbeda. Ya. Misalnya, ya, orang mukmin sejati, orang mukmin yang baik, ya, dia di antara kelebihannya ataupun keutamanya, mereka sangat gemar untuk melakukan kebaikan dan juga menyuruh orang lain untuk berbuat kebajikan ataupun kebaikan. Sekaligus mereka juga berusaha untuk menjauhi segala bentuk kejahatan, kemungkaran, dan mencegah orang lain dari segala bentuk perbuatan jahat ataupun perbuatan maksiat, perbuatan yang berbau kemungkaran. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik justru sebaliknya. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mereka itu adalah suka melakukan kemungkaran dan juga suka menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan ataupun melakukan keburukan.
Nah, sekaligus juga mereka ini sangat enggan sekali untuk berat untuk melakukan kebajikan, ya, untuk melakukan amal soleh. Dan anehnya mereka itu suka menghalang-halangi, ya, orang lain untuk berbuat kebajikan. Nah, orang karakteristik seperti ini barangkali ya kita temukan dalam kehidupan kita, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat ataupun dalam keluarga ataupun dalam konteks kehidupan bernegara, kita akan menemukan karakteristik orang munafik tersebut yang tentunya kita sebagai orang mukmin, ya, yang senantiasa mengikuti kajian risalah iman ini harus senantiasa waspada, harus senantiasa hati-hati untuk kita tidak terjebak pada perbuatan ataupun karakteristik orang munafik itu, sekaligus juga kita tidak terjebak dari terjebak dari risiko ataupun akibat ulah dari orang-orang munafik itu. Nah, jadi orang munafik itu, ya, sekali lagi di situ dia itu suka menghina orang-orang beriman dan suka menghujat. Ini kebencian mereka sangat luar biasa. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 19 itu juga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, amalan orang-orang munafik itu dihapus jika mereka melakukan perbuatan baik pun, ya, perkara-perkara yang baik itu tidak ada maknanya sama sekali, ya. Kenapa tidak ada maknanya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus amalan mereka? Karena mereka itu adalah telah kafir. Hakikatnya mereka itu adalah telah kufur. Nah, ini sangat jelas sekali sangat bahaya sifat ini, ya. Jadi mereka ini mendapatkan kerugian yang sangat luar biasa, ya. Amalannya dihapus. Kenapa? Karena mereka ketika beramal itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka itu amalannya itu untuk menutupi keburukannya, untuk menutupi kefasikannya, untuk menutupi kekufurannya, ya, yang mereka senantiasa untuk menampakkan perkara-perkara yang baik tadi. Nah, itulah 4 sifat, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 19. Demikian juga dalam ayat-ayat yang lain yang tentunya kita tidak bisa membahas secara rinci, ya, karakteristik orang munafik di ayat-ayat Al-Quran yang lain. Tapi paling tidak secara umum, di antara contoh yang disebutkan dalam ayat yang lain itu adalah, pertama, ciri orang munafik itu adalah dia itu malas untuk mengerjakan sholat, ya, ini, ya. Jadi malas untuk mengerjakan sholat. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini. Mereka kalau mengerjakan sholat, ya, jadi mereka berdiri untuk sholat tapi dalam keadaan malas, ya, malas. Itu ciri orang munafik. Kemudian mereka pun yang kedua yura'unan nas, ya, yura'unan nas. Ria, ya. Ria itu artinya bahwa dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, ya, niatnya tadi bukan karena Allah, tapi betul-betul karena pamer, ya, karena ingin dilihat oleh orang lain, ya. Nah, ini akan menghapus amalannya. Kemudian yang ketiga, ya, wala yadhkurunallah illa qalila. Jadi orang munafik itu, para pemirsa, dia tidak berzikir, tidak banyak mengingat Allah, kecuali sedikit saja. Sedikit sekali mereka untuk melakukan zikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Demikian juga disebutkan di ayat yang lain itu, mereka itu penampilannya, gaya bicaranya, retorikanya luar biasa, ya, memukau, ya, menghipnotis, gitu, ya, ataupun mudah mengagumkan orang lain, padahal dia ada niat yang jahat. Itulah diantara kelebihan orang-orang munafik. Dia bisa meyakinkan orang lain, padahal sebetulnya dia punya niat yang buruk. Dan tentu saja ini sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa, sifat-sifat ini harus kita waspadai, ya. Sekali lagi jangan sampai kita menjadi korban, ya, menjadi korban perilaku-perilaku ataupun perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita mempelajari ataupun mengetahui beberapa kriteria orang-orang munafik, ya, maka
perlu kita juga untuk mengetahui ya pembagian nifak ataupun jenis ataupun macam orang-orang munafik. Di sini para ulama membagi kepada dua bagian ya ataupun dua macam orang-orang munafik. Dua macam kriteria orang nifak. Apa saja dua macam itu? Maka insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa Elsinta TV yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang kriteria orang-orang munafik dan kewajiban kita untuk mewaspadai dan menjauhi sifat-sifat tersebut. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria ataupun ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci, ya, pedoman hidup kita, ya. Demikian juga Rasulullah SAW juga tentu telah menjelaskan, ya, sifat-sifat orang munafik itu. Seperti kata Nabi mengatakan, ya, ayatul munafiqi salasun, gitu ya. Salasatun. Jadi tanda ataupun ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza utumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Kan begitu kata Nabi. Jadi ciri orang munafik, ya, kata Rasulullah SAW, jika dia berbicara dia berdusta, kemudian jika dia dipercaya dia berkhianat, dan kemudian ketika dia berjanji dia ingkar dari janjinya itu. Nah, itu kata Nabi SAW di salah satu hadisnya. Nah, berdasarkan ciri-ciri itu, maka kemudian para ulama membagi kepada dua bagian jenis orang munafik. Jenis yang pertama adalah disebut dengan nifak akbar, ya, atau munafik akbar. Orang munafik yang paling besar. Ini kaitannya dengan keimanan, ya, keyakinan. Maka para ulama juga menyebutnya nifak al-i'tiqadi, ya, nifak yang berkaitan dengan iman. Maka derajat orang munafik seperti ini, ya, yang kata-kata nifak itu sendiri mengandung makna menyembunyikan, yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, gitu ya. Pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepura-puraan saja, pura-pura beriman, padahal dia tidak beriman. Maka tadi ancamannya seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Itu karena mereka pada hakikatnya apa? Kafir, sehingga mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang paling bawah. Wa na'udzubillah min dzalik, ya. Ini kita sebagai orang mukmin, saudara-saudaraku, ya, harus merasa takut, gitu ya. Harus merasa khawatir jika kita menjangkiti ataupun bagian daripada orang-orang munafik itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini para sahabat senantiasa tadi merasa takut, ya, merasa khawatir kalau diri mereka tergolong kepada orang-orang munafik. Nah, jadi yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi ini yang paling bahaya, gitu ya. Dua-duanya bahaya, tapi ini yang paling bahaya. Karena tadi disebutkan, ya, bahayanya tadi itu sampai orang munafik yang tadi i'tiqadi itu dia tidak boleh disolatkan, gitu, ya. Wala tusolli ala ahadin minhum, gitu ya. Kemudian tidak boleh juga berdiri di kuburannya untuk mendoakan orang munafik itu. Kenapa? Karena memang kita tidak dibenarkan orang mukmin untuk mendoakan orang-orang kafir, gitu ya. Nah, derajatnya setara atau statusnya itu sama dengan munafik akbar ini, setara dengan kufur berarti. Nah, ini ada riwayatnya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ya. Ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal dunia, dan Abdullah bin Ubay ini dikenal sebagai seorang munafik. Dia begitu benci sekali kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu dianggap sebagai penghalang dirinya. Dia ingin menjadi pemimpin penguasa di Madinah. Nah, ketika Islam datang, ya, Rasulullah datang dengan para sahabat dan membangun satu peradaban yang katakanlah sukses, gitu ya. Masyarakat di Madinah itu maju. Nah, dia itu jealous, gitu ya, kecewa berat. Dan itu dikenal sebagai orang munafik, Abdullah bin Ubay. Nah, ketika dia mati itu, ya, anaknya, putranya itu datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi supaya
baju Rasulullah itu digantikan sebagai kain kafan untuk membungkus Abdullah bin Ubay tadi. Kemudian Rasulullah memberikannya. Bahkan dia juga meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay. Nah, ketika Rasulullah hendak menyolatkan Abdullah bin Ubay, nah Khalifah Umar bin Khattab kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau hendak menyolatkan Abdullah bin Ubay? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang, gitu ya, melarang agar tidak menyolatkan orang-orang munafik, gitu ya. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi, ya, aku diberikan dua pilihan, yaitu berdasarkan surat At-Taubah ayat 80-nya. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay. Nah, ketika Rasulullah SAW menyolatkan Abdullah bin Ubay, maka turun ayat yang tadi itu, wala tusalli ala ahadim minhum, jangan engkau salatkan ya salah seorang di antara mereka orang munafik itu, ya. Kemudian jangan juga berdiri di kuburannya. Kenapa? Karena innahum kafaru billahi wa rusulihi, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang perlu kita ketahui, jenis yang kedua itu adalah nifak asghar ataupun nifak amali. Jadi kemunafikan yang berkaitan langsung dengan yang mendominasi kepada amal ataupun perbuatan, ya. Dan barangkali orang mukmin kan pernah lah ya di antara kita yang berbohong, ataupun kita pernah merasa malas sholat gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, itu mungkin termasuk yang nifak amali. Nah, nifak yang seperti itu juga harus kita waspadai, ya, harus kita waspadai dan harus kita jauhi, ya, karena itu adalah bagian daripada sifat-sifat tercela yang tidak sepatutnya dimiliki ataupun dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dari kriteria orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setelah kita mengetahui ya betapa bahayanya, betapa kerasnya ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik, maka mudah-mudahan dalam kajian ini, dalam pengajian ini bisa menyadarkan kita ataupun menguatkan hati kita untuk lebih hati-hati dan mewaspadai serta menjauhi kriteria orang-orang munafik tersebut. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat, ya, terutama untuk saya menyampaikan, dan pada umumnya juga bermanfaat untuk saudara-saudaraku para pemirsa RCTI TV dimanapun Anda berada. Kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.